Video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan market sudah oversold. Oversold itu adalah suatu keadaan market itu sudah jenuh, yaitu jenuh jual. Sold itu jual ya, over itu sudah kelewatan gitu ya, sudah jenuh. Lalu biasanya kebanyakan orang banyak menggunakan osilator yang namanya RSI untuk menentukan apakah market itu sudah over, baik dia overbought atau oversold. Perlu dipahami oleh teman-teman, trading itu kita tidak bisa mengandalkan hanya satu indikator, terutama RSI. Memang benar RSI itu dirancang untuk melihat market yang sudah over. Biasanya kalau dia overbought, itu garis RSI-nya masuk ke wilayah 70. Dan kalau dia oversold, itu garis RSI-nya masuk ke wilayah 30. Namun demikian, perlu dipahami bahwa time frame berperan penting di sini. Jadi, walaupun kita lihat ini udah oversold atau overbought, lalu kita lihat overbought, oversold-nya berada di time frame yang mana. Kalau di time frame kecil, umpamanya di 5 menit. Kalau 5 menit itu sering market overbought, oversold. Tetapi karena dia di time frame yang kecil, kecenderungannya itu selalu banyak post break-nya, banyak swing-nya. Kalau kita umpamanya lihat ini udah overbought atau oversold. Kalau kita sekarang bahas oversold dulu deh. Kalau oversold itu artinya harga sudah jenuh jual. Kalau harga sudah jenuh jual, harga akan naik. Untuk melihat bahwa udah oversold, biasanya ada yang menggunakan RSI sudah berada di level 30. Itu salah satu. Namun demikian, teman-teman, jika kita melihat tren itu secara major, secara tren besar, umpama kita melihat di daily. Ini di daily kalau kita melihat, ini contohnya gold. Gold ini sampai tanggal kemarin ya, yaitu tanggal 18 Oktober 2024, yaitu hari penutup hari Jumat. Itu gold mencapai all-time high baru dalam lini masa, yaitu high-nya berada di harga 2722.65. Jadi gold itu naik terus dalam berapa bulan ini. Ini kalau kita lihat dia agak melandai itu antara di bulan ini ya, Mei dengan Juni. Lalu di sini bulan Juli sudah mulai menanjak terus. Kenapa? Karena ini kadang dipengaruhi oleh geopolitik global. Ada perang Timur Tengah dan masalah dalam negeri di Amerika Serikat. Karena gold itu sangat eratnya dengan US dollar. Rata-rata yang membeli gold itu dengan mata uang US. Ini sangat berpengaruh dengan geopolitik global. Umpamanya di Amerika Serikat akan ada pemilu presiden. Di sini kan terjadi gonjang-ganjing. Lalu di sini ada isu penurunan suku bunga. Jadi ini semua akan mempengaruhi nih terhadap pergerakan goldnya. Oke, saya kasih contoh ya teman-teman. Sekarang kita lihat di daily chart. Kalau kita lihat di sini, ya ini harga sudah overbought nih di atas ini ya. Sudah jenuh beli. Tapi kalau ini yang kita jadikan acuan untuk trading, kita terjebak. Cara menganalisa tren cukup sederhana. Saya menggunakan EMA 21, 55, dan 200. 200 ini adalah kalau kita pasangkan di daily, yaitu harga rata-rata 200 hari. Lalu kalau kita pasangkan yang 21 ini, harga rata-rata 21 hari di sini. Kalau umpamanya ini trennya lagi kuat naik, RSI-nya ini ya terus overbought teman-teman. Jadi jangan terjebak bahwa ini udah overbought lalu kita sell. Kita akan mengalami rugi besar gitu. Lalu kita hari ini kan akan membahas tentang oversold, yaitu jenuh jual. Yaitu RSI yang memasuki ke daerah 30. Kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi kalau harga istilahnya masuk ke 30 itu kan istilahnya udah jenuh. Tapi kalau trennya lagi naik terus, jarang. Kalau menggunakan time frame besar, dia akan turun ke daerah 30. Kalau kita menggunakan daily chart di sini, kita lihat hampir dalam berapa bulan ini, RSI belum pernah masuk ke wilayah 30. Ini banyak bulan nih, satu kolom satu bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita menggunakan patokan RSI, turun ke 30 dulu, baru kita buy. Di sini dalam 8 bulan ini kita tidak akan ada transaksi nih. Karena RSI tidak pernah masuk ke sini. Trading memang selalu kita akan, kalau kita ingin membeli ya, tentu kita harus mencari harga yang paling rendah.
mencari harga di bawah. Lalu kita jangan mengandalkan RSI saja. Kita perlu berkolaborasi dengan indikator lain. Contoh, kita bisa menggunakan daerah supply demand. Bisa menggunakan garis moving average. Dari D1 ya, saya pindahkan ke H1 umpamanya. Di H1 saja, ini dalam satu kolom satu hari ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari ini berarti seminggu ya. Karena Sabtu Minggu libur. Kalau kita mau berpatokan dengan RSI harus ke 30 dulu, kita baru buy. Karena menganggap udah oversold ya. Kita juga nggak akan melakukan perdagangan. Karena di sini kita lihat tidak ada satu hari pun RSI masuknya ke daerah 30. Untuk itu, teman-teman perlu juga belajar dengan cara lain untuk masuk ke dalam market. Memang paling ideal itu apabila RSI itu sudah masuk ke wilayah 30, baru kita melakukan buy. Kalau kita sebagai day trade, kita cukup mengeksekusi untuk buy kita yaitu di M30. Walaupun di sini kita lihat ya RSI-nya nggak pernah masuk ke daerah 30, namun ada cara lain untuk kita bisa masuk ke wilayah buy. Contoh ya, saya kasih garis di sini. Ini adalah daerah buy kita. Saya kasih contoh. Lalu kita menggunakan pendekatan apa teman-teman buy-nya? Contoh di sini ya ada beberapa tempat ya yang saya kasih garis kuning ini. Inilah tempat kita untuk nge-buy teman-teman. Carilah harga setelah turun, lalu ada pembalikan. Ini namanya reversal. Contoh di sini ya teman-teman, ini harga turun-turun tertahan di EMA 200. Kebetulan di sini ya RSI-nya mencapai 30. Pas 30 ya di sini. Nah, di sini kalau ada seperti ini bagus. Setelah dia mencapai 30, kita jangan langsung nge-buy. Tunggu lagi satu konfirmasi bahwa harga sudah tertahan di daerah demand. Demand ini yang ban-ban ini ya. Lalu harga telah memotong ini ketiga EMA ini, EMA 200, EMA 21, EMA 55. Harga telah memotong ketiga EMA ini. Disinilah harga dari awalnya 30 telah merangsek naik ke 50. Jadi RSI-nya ya, kalau terkonfirmasi kita mau nge-buy, jangan langsung daerah 30, bahaya. Karena di 30 dia belum terkonfirmasi bahwa harganya akan naik. Tunggulah konfirmasinya, RSI itu masuk ke garis 50. Lalu kita kolaborasikan yaitu ada pola reversal. Seperti di sini. Nah ini ya, harga turun, lalu ada pembalikan, lalu setelah ada pembalikan, dia tertahan daerah demand, lalu harga memotong ketiga ini. Sebetulnya dia harga itu turun, tertahan daerah demand, dan tertahan juga di EMA 200. Ini dengan time frame M30 ya, untuk day trade. Setelah itu, di sini paling bagus itu kan begini. Ada dua EMA yang berdempetan, 21, 55. Ini juga di breakout, dipotong. Di sini kalau teman-teman eksekusi buy, mau sabar nunggu. Wah, banyak dapat duit ini ya, sampai ke atas. Jadi teman-teman jangan salah memahami pemakaian RSI. Pertama, time frame harus tepat dan juga perlu kombinasikan dengan elemen lain. Itu paling bagus. Kalau kita ini namakan harga sudah ada pembalikan arah, ini namanya udah kita bisa membaca price action-nya. Harganya turun-turun, lalu di sini ada pembalikan arah. Lalu satu lagi, kalau kita mau lebih teliti lagi, sebenarnya ini harga membentuk head and shoulder. Kalau saya kasih garis, jadi harganya begini. Nah, ini satu, shoulder kiri ya. Ini kepala. Lalu naik ke sini, ini naik melampaui shoulder kiri. Setelah itu dia turun. Dia menjemput bahunya shoulder kiri ini. Setelah dia turun, dia langsung boom, naik panjang. Jadi trading itu ya teman-teman, banyak ilmunya. Bukan ilmunya di RSI 1 aja. RSI ini hanya alat bantu untuk kita istilahnya hanya warning aja gitu. Kalau kita mau tradingnya lebih bagus, harus ada kombinasi. Harus ada kolaborasi. Terutama dengan price action, kita bisa membaca struktur harga dengan baik dan lebih paham lagi tentang ada pola. Seperti ini kan, namanya pola head and shoulder. Kalau bahunya lebih tinggi itu namanya Quasimodo. Jadi ini namanya pola head and shoulder terbalik, inverted namanya.
Lalu di sini tertahan harga di EMA 200 dan telah memotong EMA 55 dan EMA 21. Nah, jadi kalau Anda bisa kuasai ilmu ini, trading Anda sangat powerful. Dan lanjutnya adalah kita tetap jaga MM ya. Jangan kita tradingnya terlalu overconfident, modalnya kecil, lotnya besar. Kebanyakan salah pemula di situ. Modal kecil mau cepat kaya gitu loh. Mau ikut orang yang modalnya 1M. Mana mungkin? Kalau kita modalnya hanya 10 juta, orang modalnya 1M. Jangan harap kita bisa ngejar orang yang modal 1M. Jadi kita mesti tahu diri. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang RSI yang oversold. Oversold itu adalah sudah jenuh jual. Biasanya kalau sudah jenuh jual, harga akan naik. Cuman pemakaian RSI ini kita harus bijaksana, kita harus selalu pindah-pindahkan dia punya time frame. Nah, dari D1 kita lihat ke H1 atau M30. Ini cocok ya untuk yang day trade. Mungkin ini dulu ya penjelasan saya tentang oversold dengan menggunakan RSI. Jika video ini bermanfaat, teman-teman subscribe dan like. Boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih.